Bahasan dalam minggu ini di persekutuan doa yang dilaksanakan setiap pagi melalui Zoom, yaitu pengorbanan Yesus yang membawa harapan. Ya. Pengorbanan Yesus yang membawa harapan di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5 sampai 6. Nah, kalau kita melihat tema ini, pengorbanan Yesus membawa harapan. Jadi tanpa pengorbanan Yesus, maka hidup ini sia-sia. Pengorbanan membuktikan ketaatan dan kesetiaan. Yesus taat pada Bapa di sorga. Nah, saudara-saudara Tuhan, firman Tuhan ini yang sudah ditentukan di dalam tema ini, 1 Timotius pasal 2 ayat 5 sampai 6 berkata, "Karena itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia." Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi tanpa kita belajar memfokuskan diri di suatu tema, maka akan semua pembahasan kita jalan-jalan. Nah, kalau kita kembali pada tema ini adalah pengorbanan Yesus yang membawa harapan. Jadi pengorbanan Yesus tidak sia-sia. Itulah yang membuat kita bertahan, tetap beribadah, melayani Tuhan, karena kita meresponi, menghargai pengorbanan Yesus. Jadi maka kita terus bertahan untuk tetap melayani dan mengikut Yesus. Ya, saudara yang belum mengenal Yesus, mari dekat kepada Yesus, percaya kepada Yesus dan bertobat, ya. Jadi pengorbanan Yesus Kristus itu di kayu salib adalah wujud kasih Allah yang terbesar dan membawa harapan besar bagi umat manusia. Jadi pengorbanan ini bukan sekedar peristiwa sejarah, jadi melainkan inti dari iman Kristen yang memberikan kepastian, keselamatan dan kehidupan. Saudara Tuhan, ini sangat luar biasa. Pengorbanan Yesus yang membuat kita bertahan. Apapun masalah, rintangan, persoalan, tetap hadapi, karena Yesus sudah menjadi teladan buat kita. Nah, hidup kita tidak sia-sia. Jadi kalau tidak mengikut Yesus, maka hidupnya sia-sia. Nah, dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, "Dan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki jaminan keselamatan kekal. Hidupnya tidak sia-sia. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi harapan itu seperti jangkar di tengah badai, ya. Jangkar itu kuat menahan kita tetap berdiri, dan kita tahu badai itu akan berlalu. Jadi Tuhan adalah harapan kita. Yesus adalah harapan kita. Nah, jadi pengorbanan Yesus itu yang membawa harapan. Ada beberapa poin yang saya siapkan di sini. Adalah yang pertama, penebusan dosa dan pemulihan hubungan. Nah, ini juga merupakan harapan keselamatan. Ya, kalau kita kembali pada ayat yang tadi adalah
bahwa Yesus adalah dikatakan budaya yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Saudara dalam Tuhan, ini sangat penting bagi kita. Jadi yang pertama itu menjadi harapan keselamatan, yaitu penebusan dosa dan pemulihan hubungan, ya. Hubungan Allah dengan kita, hubungan kita dengan Allah. Ya, jadi seperti memperbaiki jembatan yang rusak. Dosa merusak jembatan. Tapi kasih Tuhan memperbaikinya lewat apa? Lewat Yesus Kristus. Jadi sekarang itu kita bisa menyeberangi jembatan itu dan memiliki hubungan yang baik dengan Bapa di sorga, dengan Tuhan kita. Jadi mari miliki Yesus, mari percaya kepada Yesus, karena Dia adalah penebus dosa kita dan memulihkan hubungan. Nah, jadi Yesus menggantikan manusia. Manusia berdosa itu tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Jadi Yesus yang tidak berdosa itu rela menjadi korban pengganti untuk memikul dosa manusia dan membayar hingga ya dengan harga yang seharusnya itu ditanggung oleh manusia. Jadi memulihkan hubungan dengan Allah itu pengorbanannya, ya, meruntuhkan tembok pemisah antara manusia dan Allah. Jadi memungkinkan itu manusia ya untuk diadopsi menjadi putra putri Allah, ya, luar biasa, ya. Jadi hubungan itu sudah diperbaiki melalui Yesus Kristus. Ya, jadi kasih Yesus tak terbatas. Oleh sebab itu, mari hubungan dengan Tuhan itu, ya, ketika percaya kepada Yesus, maka hubungan dengan Tuhan sudah dipulihkan. Yang kedua adalah kesembuhan dan kebebasan. Nah, ini juga merupakan harapan pemulihan. Ya, itu harapan pemulihan tadi, harapan ke depan, dan jangan ini harapan pemulihan, kesembuhan dan kebebasan. Karena banyak orang-orang yang terikat, yang masih terbelenggu. Ya. Jadi makanya di dalam Yesaya itu berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, pemberontakan manusia. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ya. Jadi oleh sebab itu saudara kasih Tuhan memulihkan itu, kesembuhan dan kebebasan. Seperti burung yang dilepaskan dari kandang. Yang awalnya kita lihat burung kalau sudah di dalam kandang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa keluar. Begitu juga banyak orang yang masih terbelenggu dengan dosa, sehingga dia nggak bisa bebas, diikat dengan dosa itu. Nah, ini bahaya ini. Dia nggak bisa dapat apa-apa. Ya, diperbudak dengan dosa, diperbudak dengan kebiasaan lama. Jadi makanya nggak ada kemajuan. Nggak ada pertumbuhan iman, nggak ada pertumbuhan rohani. Ya begitu-begitu. Ya, tapi coba kalau sudah bebaskan. Makanya harus percaya kepada Yesus. Ya, respon dan hargai pengorbanan Yesus. Ya, jadi saudara silam Tuhan, kadang-kadang dosa ini dan sakit penyakit itu menjebak kita. Ya, tapi lihat, Yesus membuka pintu kandang itu dan memberi kita kebebasan untuk terbang, bebas. Ya, jadi sama dengan kalau dalam penyakit, wah, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kesembuhan roh jasmani dan rohani oleh bilur-bilur Yesus membawa kesembuhan dan kelepasan dari perbuatan dosa, dendam, dengki, dan memori kelam masa
lalu itu semua sudah dibereskan. Ya, kemerdekaan hidup. Ya, jadi itu yang kedua. Jadi yang ketiga adalah jaminan hidup. Ya, jaminan hidup. Nah, ini harapan masa depan juga. Jaminan hidup. Ya, seperti tadi firman Tuhan di Yohanes pasal 3:16 itu. Ya, siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ada jaminan hidup kekal. Ya, harapan masa depan. Ya, jadi artinya sekali untuk selamanya. Pengorbanan Kristus di Kalvari adalah satu persembahan sempurna yang berlaku sekali untuk selamanya, menyempurnakan mereka yang dikuduskan. Ya, jadi saudara kasihan Tuhan, jadi kita bersyukur punya Yesus yang luar biasa. Sebab itu mari kita menghargai pengorbanan Yesus. Ya, kita harus melayani Dia, mencintai, mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir, keempat adalah transformasi hidup. Jadi harapan baru juga ini. Ya, transformasi hidup itu seperti kupu-kupu keluar dari kepompong. Ya, dari kegelapan ke terang. Ya, jadi gereja itu juga dari gelap kepada terang. Jadi orang yang suka beribadah ke gereja, ya, bersekutu dengan Tuhan dalam persekutuan, ya, berarti orang-orang yang sudah keluar dari kegelapan. Ya, jadi lihat, kalau masih malas-malas beribadah, ya, itu masih dalam kegelapan. Ya, hanya ada pembaharuan dalam hidupnya, ada transformasi hidup. Itu dikatakan 2 Korintus pasal 5 ayat 17 itu. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, jadi saudara kasihan Tuhan, ada 4 hal, ya, ada 4 hal bahwa pengorbanan Yesus yang membawa harapan. Ya, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib adalah wujud kasih Allah yang terbesar dan membawa harapan besar bagi umat manusia. Pengorbanan ini bukan hanya sekedar peristiwa sejarah itu menjadi, melainkan inti dari iman Kristen yang memberikan kepastian keselamatan dan hidup baru. Yang pertama tadi adalah penebusan dosa dan pemulihan hubungan. Ya, ini harapan keselamatan. Yang kedua, kesembuhan dan kebebasan, harapan pemulihan. Ya, jadi ini harapan pemulihan. Yang ketiga, jaminan hidup kekal. Jadi harapan masa depan. Ya, harapan masa depan ini juga. Yang keempat adalah transformasi hidup. Jadi itu harapan baru juga. Jadi pengorbanan Yesus adalah bukti kasih tertinggi yang mengubah putus asa menjadi harapan. Itu yang membuat kita bertahan. Melalui Dia, manusia yang berlumuran dosa dibersihkan dan diberikan jaminan hidup. Ya, jaminan hidup kekal, menjadikannya harta yang tak ternilai bagi umat manusia. Puji Tuhan, saudara kasihan Tuhan, mari tetap semangat, tetap bertahan, tetap hargai pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.